Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas alfabet huruf I. Nah, huruf I ini kalau secara zona dia masuk ke dalam zona middle untuk huruf kecilnya, dan untuk huruf besarnya dia memasuki dua zona, zona upper dan zona middle. Nah, huruf I ini dalam bahasa Inggris itu adalah kata ganti saya, sehingga banyak sekali arti-arti huruf I itu yang berhubungan dengan dirinya, ayahnya, dan ibunya. Sehingga dari satu huruf I aja itu bisa diketahui hubungan antara dia dengan orang tuanya. Nah, tetapi ingat, bahasa adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Sehingga karena ini bahasa Inggris, maka kesadarannya pun nanti berbahasa Inggris. Karena kita bahasa Indonesia, huruf I di sini nanti lebih banyak atau lebih dominan kita gunakan sebagai huruf I biasa, bukan I sebagai kata ganti. Tapi nanti saya akan tampilkan juga beberapa I yang berhubungan dengan orang tua, ayah atau ibu seperti itu. Karena menarik untuk dipelajari. Oke, kita akan mulai. Huruf I besar itu identik dengan saya. Huruf I kecil identik dengan ketelitian dan daya ingat. Nah, dalam grafologi fundamental, ketelitian itu didapat dari seluruh titik huruf I yang ada bentuk titik, dan begitu juga daya ingat. Huruf I ini banyak sekali variabelnya, seperti huruf G dan huruf T. 3 di antara huruf yang memiliki banyak arti. Sekarang huruf I itu kita bagi menjadi satu, dari ada tanda titik dan tidak ada tanda titik, kemudian dari letak titik, kemudian bentuk titiknya. Itu semua memiliki arti. Sekarang perhatikan I nomor 1. I nomor 1 ini memiliki titik. Artinya orang-orang yang menulis dengan I ada tanda titiknya itu memiliki arti perhatian terhadap detail, daya ingatnya bagus, ketelitiannya bagus, fokusnya bagus. Sehingga orang-orang seperti ini cenderung lebih teliti. Kalau seandainya tidak ada tanda titik seperti poin nomor 2, maka orang-orang seperti ini adalah cenderung menjadi pelupa, tidak detail, dan lebih bersifat global. Nah, jika kita lihat dari letaknya, yaitu poin 3, titik I yang ada di sebelah kiri itu mengindikasikan tentang masa lalu, atau juga bisa menunda-nunda, lebih senang dengan keterlambatan daripada menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat. Di sisi lain, itu juga menjadi tanda minor dari indikasi introvert dan pemalu. Nanti ini bisa kita gabungkan dengan kombinasi tanda lain, yaitu margin kiri, rebah kiri. Itu juga bisa kita lihat. Nah, nomor 4, titiknya itu persis ada di tengah. Nanti beda dengan nomor 8. Orang-orang yang menulis dengan titik pas di tiangnya dan mendekati tiang itu adalah orang-orang yang cenderung setia.
Nah, kalau teman-teman ingin nyari pengasuh, pegawai, cari yang ada titiknya dan titiknya di tengah. Ini termasuk orang-orang nanti yang cenderung akan loyal kalau bekerja dengan kita. Apalagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan hal vital seperti pengasuh, driver, itu yang cenderung lebih dekat dan melekat kepada keluarga kita. Itu bagus seperti itu. Nah, orang-orang yang menulis dengan titik I di sebelah kanan, nanti ini mirip seperti huruf T yang condong barnya itu lebih dominan kanan. Ini memiliki arti orang-orang seperti ini biasanya lebih emosional, terus kurang sabaran dan terburu-buru dalam menghadapi situasi tertentu. Dan tanda titik sebelah kanan itu sama seperti tanda titik sebelah kiri, berarti mengindikasikan sesuatu. Kalau dia titik sebelah kanan, diantaranya itu tanda ekstrovert. Nanti juga ditambah dengan kombinasi ukuran huruf, slant, dan rebah kemiringan, seperti itu. Nah, untuk poin nomor 6, dia menulis huruf I-nya itu, yaitu tanda titik pada huruf I-nya, itu digabung pada huruf berikutnya. Contoh di kata in, atau nanti di kata ini. Itu tanda titiknya itu tergabung menjadi satu dengan huruf N-nya. Ini mengindikasikan orang-orang seperti ini sama dengan artinya seperti huruf F kayak tanda unlimited, yaitu flexibility. Begitu juga dengan huruf F, flexibility. Jadi orang-orang seperti ini mampu mengaitkan informasi dengan cepat dan mengalir, sehingga orangnya itu termasuk ciri kreatif. Jadi ingat, membuat tanda kreatif itu banyak banget caranya. Huruf A, huruf E, huruf D, huruf I ini bentuk 3 zona. Itu semua bisa masuk kategori kreatif. Seperti itu. Nah, sekarang huruf I yang bentuknya atau tanda titiknya itu berbentuk bulatan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang termasuk kategori kreatif dan imajinatif, hanya saja ditambah ada jiwa kekanak-kanakan di dalam si penulis. Nah, nomor 8 itu beda dengan nomor 4. Letaknya itu lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi, ini juga salah satu ciri dari imajinasi yang bagus dan ambisi serta idealisme yang cukup tinggi. Dan semakin tinggi titik I, maka target yang dia buat dalam goalnya juga tinggi. Sama seperti bar pada huruf T, tapi ini kalau dalam grafologi termasuk tanda sekunder. Nah, sekarang perhatikan nomor 9. I-nya itu berupa garis, dan garisnya itu berbentuk lurus. Dan ini merupakan tanda irritability, yaitu seseorang yang kecenderungannya mudah temperamental, cepat tersinggung. Hal-hal kecil saja bisa membuat dia mudah terprovokasi. Dalam grafologi ini tandanya itu atau traitnya ini disebut dengan irritability. Nah, nomor 11, 10, 12 ini mirip-mirip, cuman bedanya seperti ini. Kalau untuk 10 itu sama dengan mirip-mirip dengan nomor 9, tetapi yang membedakannya adalah orang ini
cenderung ada kecenderungan juga introvert dan sensitif serta suka mengingat masa lalu. Nah, kalau untuk 11 yaitu seseorang yang gampang sekali terganggu dengan hal-hal kecil yang membuat dia tidak nyaman, sehingga ia gampang marah, dan kalau memberi kritiknya pun kadang-kadang sedikit kasar. Ditambah lagi misalnya huruf G-nya itu terbuka di bagian atas atau huruf A-nya terbuka lebar. Itu tanda kombinasi yang lumayan luar biasa jadinya, karena sudah main kombinasi. Nah, kemudian nomor 12 sama, mirip-mirip juga dengan nomor 9, 10, dan 12. Hanya yang membedakan gangguan atau gampang marahnya itu bersumber dari diri sang penulis. Seperti itu, lebih banyak seperti itu. Nah, nomor 13 ini sebenarnya kayak G atau J Valence Claw, tapi ini di huruf kapital huruf I. Sehingga orang-orang seperti ini, orang-orang yang cenderung menghindari tanggung jawab, bukan tipikal orang yang gampang bertanggung jawab. Nah, kalau nomor 14 itu huruf I-nya itu besar, kemudian bar bagian atas dan bawahnya juga panjang dan tebal. Ini tipikal orang-orang megalomaniak, yaitu orang-orang yang ingin membesar-besarkan sesuatu dan ingin dianggap penting. Beda dengan 15, 16, dan 17. 15 itu nanti ukurannya reguler, dalam arti kata nanti dia bisa paling besar 4,5 mili ataupun nanti 3 mili. Dan orang-orang nomor 15 adalah orang-orang yang santai, dan dia orangnya berterus terang, senang dengan hal-hal yang berbau spiritual dan pemahaman tertentu. Nah, beda dengan 16. 16 itu dia pipih, sehingga ada unsur malu. Selain malu apa? Hambatan-hambatan dalam dirinya. Apalagi ditambah ukurannya misalnya 1 mili atau kecil banget. Itu sudah inferiority complex, benar-benar menganggap dirinya itu tidak ada apa-apa, rendah sekali dia menganggapnya. Bahkan self image-nya pun jadi rusak seperti itu. Makanya kita harus segera benahi kalau seandainya ada tanda-tanda seperti itu. Nah, nomor 18 itu huruf I-nya itu seperti huruf A yang ada sudut kotak, tapi ini I. Jadi bentuknya itu bersudut di atas dan bersudut di bawah. Ini ciri agresif dan memiliki tekanan ataupun temperamen yang tinggi. Nah, untuk nomor 19, dia itu sedikit melengkung dari atas menuju ke bawah, itu melengkung, kayak jadi busur. Nah, nomor 19 ini orang-orang yang cerdasnya ada, tapi egosentrisnya juga lumayan. Nah, nomor 20 lebih dominan bar di atas. Ini mencirikan pengaruh ibu cukup besar. Tapi ingat, ini huruf I kapital pada bahasa Inggris, sehingga memiliki arti seperti itu. Dan karena kita di Indonesia kata ganti I-nya itu lebih banyak menggunakan saya atau aku atau nama, sehingga kadang-kadang artinya kurang relevan untuk I-am-nya itu. Tapi minimal ini saya beritahu biar teman-teman dapat gambaran gitu loh, ya. Nah, untuk nomor 21 itu bagian bar bawahnya yang lebih besar, sehingga
father figurnya atau pengaruh ayahnya yang lebih besar. Nah, nomor 22 itu antara bar atas dan bar bawahnya terlepas. Jadi termasuk orang-orang yang gampang merasa bersalah, nanti juga bisa juga berhubungan dengan kriminal karena dia lepas. Nah, untuk nomor 23 ini menulis huruf I kayak garis biasa aja, memiliki arti cerdas, dewasa, dan orangnya moderat. Nah, kalau untuk nomor 24 ini huruf I-nya itu seperti kayak angka delta, ada sisi kreatif tapi juga termasuk egosentrik dan ketamakan terlihat karena dia mengambil atau membentuk kantong uang tapi di sebelah kiri, dan kaidahnya kan dia harusnya huruf I. Huruf I itu lurus, berarti dia bukan berkaidah huruf I kalau seperti ini. Nah, nomor 25 itu huruf I-nya seperti angka 1. Nah, orang-orang yang menulis huruf I dengan angka 1 biasanya memiliki kecenderungan orang-orang seperti ini sering berhubungan dengan angka, entah di pekerjaannya, entah di kegiatan sehari-hari. Ini yang relate dengan angka. Nah, untuk nomor 26 sama dengan nomor 24, mirip-mirip, egosentrik dan tamak. Nah, untuk nomor 27 ini tipikal, jadi huruf I-nya itu setengah melingkar, kayak C yang kebalik itu defensif. Seperti itu. Nah, nomor 28 senang membicarakan dirinya sendiri. Nomor 29 itu seperti ada sedikit kail di bagian bawah, sehingga memiliki arti mirip-mirip dengan nomor 16, yaitu repress dan timidity. Nah, nomor 30 itu father figurnya hilang, hanya ada mother figurnya. Untuk saya ulangi ya, untuk nomor 20 itu pengaruh ibu kuat atau mother figure, nomor 21 itu father figure, nomor 30 itu kehilangan father figure. Tandanya seperti itu. Nah, nomor 31 titik huruf I-nya itu berbentuk coretan menebal. Ini memiliki arti materialistik dan sedikit depresi. Kalau memang nanti ada tanda lain bisa terlihat dia depresi atau tidak. Nah, untuk nomor 32 ini mirip-mirip juga dengan nomor 9, 10, 11, 12. Hanya nanti di sini sarkasnya lebih dominan. Nah, beda dengan nomor 33. Nomor 33 ini ada sisi humorisnya. Nah, nomor 34 huruf I kemudian ada huruf S. Ini mencirikan money oriented. Jadi orang-orang menulis dengan huruf I seperti dolar ini ya termasuk orang yang jadi money oriented. Nah, jadi dari sekian banyak bentuk tulisan ini, mana bentuk tulisan yang bagus? Saya merekomendasikan nomor 1, nomor 4, nomor 8, nomor 6 itu juga boleh, nomor 15 itu yang nomor 23, itu yang bisa di teman-teman tiru. Nah, selain dari itu yang tidak boleh ditiru itu 9, 10, 11, 12, 13, 14 juga jangan, 17, 16 jangan, 19 jangan, 18 jangan, 20, 21, 22 juga jangan, 23 oke ya, tandanya tanda bagus itu. 31, 32 itu juga jangan, 34 juga jangan boleh lah kalau 34 kalau memang mau sesekali karena itu sebagai untuk pemancing. Nah,
Ingat, dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Sehingga dengan membenahi bentuk tulisan, itu akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Oleh karena itu, saya sarankan bagi teman-teman untuk tetap belajar berlatih terapi menulis, membentuk karakter-karakter yang jauh lebih bagus dari kesehariannya. Huruf I ini sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya sampai di sini aja. Kenapa? Karena gambarnya itu kalau di terapi menulis saya nanti tidak relevan ataupun jarang terlihatnya. Paling enggak saya berikan yang sering kita pakai aja, dan ditambah beberapa yang nanti bisa juga teman cek di tulisan teman-teman apakah seperti itu atau enggak. Oke. Saya pastikan dulu lagi. Oke. Nah, pada saat menulis kata I am, huruf I di situ, di I di situ gunakan huruf kapital, karena beberapa teman-teman menulis I am-nya itu I-nya menggunakan I kecil, padahal di situ harusnya I kapital. Untuk membuat teman-teman menjadi lebih menyadari dan membentuk harga diri yang cukup bagus. Seperti itu. Oke, sampai ketemu nanti kita di pembelajaran huruf lainnya lagi. Yaitu nanti sekali lagi ketemu kita ke huruf yang lain.